Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang dimana dengan program Cloudibook, yaitu sebuah web manajemen buku pada perpustakaan digital mini berbasis CRUD. Di sini saya Febriana Yulustari sebagai moderator dan ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Khairunisa Purba dan Indah Novianti Borumanulang. Langsung saja kita mulai dari perancangan sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indah. Saudari Indah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan. Nah, di sini saya mempresentasikan tentang DVD yaitu level 0 dan level 1. Di mana di sini level 0 bisa kita lihat dengan pusatnya ada di sistem library digital mini dan ada pengguna dan adminnya. Nah, di sini yang biru itu pengguna atau entitas, yang orange itu proses, dan yang hijau itu data store-nya. Jadi, yang DVD 0 ini hanya menampilkan satu proses utama bernama perpustakaan digital mini yang berinteraksi langsung dengan entitas eksternalnya, yaitu pengguna dan admin, serta data store secara agregat. Lalu yang DVD level 1 nih, nah, di sini yang biru itu merupakan pengguna atau administratornya dan prosesnya berwarna orange. Ada autentikasi, kelola peminjaman, kelola pengguna, dan kelola buku, dan yang hijau itu data store-nya, yaitu data buku, data pengguna, dan data peminjamannya. Di sini yang DVD level 1 ini memecah proses utama di level 0-nya menjadi beberapa subproses terpisah, yaitu bisa kita lihat di prosesnya ini ada 4, autentikasi, kelola buku, kelola pengguna, kelola peminjaman. Menunjukkan alur, subprosesnya, entitasnya, dan masing-masing data store-nya. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang DVD level 0 dan level 1. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Indah telah menjelaskan mengenai DVD level 0 dan level 1. Selanjutnya, materi IRD akan dijelaskan oleh Saudari Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilakan. Baik, saya Khairunisa akan menjelaskan tentang IRD. Di sini ada 4 entitas. Yang pertama entitas pengguna, transaksi, buku, dan juga riwayat. Entitas pengguna memiliki 3 atribut. Yang pertama ID pengguna itu sebagai primary key, username, dan juga password. Kemudian entitas transaksi memiliki 5 atribut, yang mana ID transaksi menjadi primary key, kemudian ID pengguna menjadi foreign key, peminjaman, pengembalian, dan juga status. Kemudian pada entitas buku memiliki ID buku yang berperan sebagai primary key, kemudian ada judul, penulis, ISBN, dan juga kategori. Kemudian pada entitas riwayat ada 4 atribut, yaitu ID transaksi, ID riwayat yang berperan sebagai primary key, kemudian ada catatan dan juga jenis aksi. Hubungan utama antara entitas ini yang pertama adalah one to many. Satu pengguna bisa memiliki banyak transaksi, kemudian satu buku bisa terlibat dalam banyak transaksi, kemudian hubungannya adalah one to one, yaitu setiap transaksi memiliki satu catatan riwayat per aksi. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Khairunisa yang telah menjelaskan IRD. Dan selanjutnya di sini akan masuk ke use case diagram yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang dimana use case diagram ini bertujuan untuk menyediakan layanan perpustakaan berbasis digital untuk mempermudah pengguna dalam mencari, meminjam, dan mengelola buku tanpa harus datang langsung. Udah gambarnya, dah.
Pada diagram use case ini terdapat user dan admin, yang dimana user sebagai pengguna umum atau anggota yang bisa diregistrasi, login, pinjam buku, dan admin sebagai pengelola sistem yang mengatur data buku dan data pengguna. Selanjutnya akan masuk ke kelas diagram. Kelas diagram ini bertujuan untuk menstruktur sistem berupa kelas, atribut, metode, dan relasi antar objek di dalam library Digital Mini. Yang dimana terdiri dari user yang mengelola dasar dari semua pengguna yang mempunyai atribut umum seperti ID, name, dan email. Yang kedua itu ada mentor atau member yang dimana bisa meminjam dan mengembalikan buku. Ada admin, yaitu mengelola data buku dan laporan. Yang keempat ada objek utama, ada book yang dimana objek utama yang dipinjam melalui ISBN, title, dan author. Yang kelima itu ada loan yang dimana transaksi mencatat peminjaman buku, termasuk siapa yang minjam buku dan tanggal berapa buku dipinjam dan buku apa. Yang terakhir itu ada library yang menjadi pusat sistem yang menyimpan semua data dan fitur utama. Dan yang terakhir yang saya jelaskan yaitu activity diagram. Activity diagram itu menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam sistem. Misalnya mulai dari user login ke cari buku, ke peminjam, sampai ke return. Skema aktivitas yang akan dibuat yaitu use case peminjaman buku oleh member. Yaitu dari user login, lalu mencari buku, dan sistem menampilkan hasil. User memilih buku, dan sistem cek ketersediaan. Kalau tersedia, lanjut pinjam. Kalau tidak, tampilan pesan tidak tersedia. Maka buku berhasil dipinjam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini akan lanjut ke materi collaboration diagram yang akan dijelaskan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang collaboration diagram. Pada collaboration diagram ini, dia dikenal sebagai diagram komunikasi UML 2X, yaitu representasi visual yang menggambarkan interaksi antar objek dalam sebuah sistem, fokus pada hubungan dan pesan yang dikirimkan di antara objek-objek tersebut, bukan pada urutan waktu. Yang pertama, aktor sebelum memasuki halaman pengguna, dia harus memiliki ID pengguna, kemudian memiliki ID transaksi, kemudian memiliki ID buku. Baru dia lanjut ke halaman pengguna. Setelah di halaman pengguna, jika ia ingin melakukan transaksi, dia harus login menggunakan username dan juga password. Setelah masuk kepada menu transaksi akan dihadapkan pada peminjaman atau pengembalian. Nah, jika dia memilih untuk meminjam buku, buku tersebut akan cek riwayat. Kemudian setelah itu riwayat itu akan memperlihatkan jenis aksi. Setelahnya baru riwayat akan mencatat aksi dari aktor tersebut. Selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram ini adalah representasi visual dari interaksi antar objek dalam satu sistem yang disusun berdasarkan urutan waktu pemesanan. Misalnya si aktor ini sebelum dia memasuki sistem, dia harus login dulu ke menu sistem. Kemudian dia harus cek username dan password, kemudian memasukkan ID pengguna, kemudian baru bisa dia pinjam buku dengan memasukkan ID buku. Setelah memasukkan ID buku, baru sistem akan mengecek ketersediaan buku pada
layar buku. Kemudian pada menu layar buku itu akan menampilkan judul dan juga status apakah buku tersebut sudah dipinjam atau masih tersedia di perpustakaan tersebut. Kemudian sistem akan menunjukkan jika ingin membuat transaksi, sistem akan menunjukkan kepada layar transaksi. Kemudian jika aktor ingin meminjam buku tersebut, sistem akan langsung menunjukkan kepada layar riwayat, baru dikonfirmasi oleh sistem. Jika ingin mengembalikan buku, sistem akan langsung menampilkan update status kepada menu transaksi. Setelahnya, pada sistem akan mencatat kembali buku tersebut pada layar riwayat, baru dikonfirmasi oleh sistem tersebut kepada aktor. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Yurunisa yang telah menjelaskan materi. Di sini akan lanjut membahas materi state chart diagram yang akan dibahas oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang state chart diagram. Nah, di mana kita tahu state chart diagram itu adalah representasi grafis yang menggambarkan perilaku dinamis suatu sistem atau objek dalam berbagai keadaan dan transisi antar keadaan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat diagramnya. Di sini kita bisa mulai dengan login. Jadi kalau berhasil, dia bisa validasi akun. Kalau gagal, dia diminta login ulang. Nah, waktu kita valid, kita akan ditampilkan ke menu utamanya. Jika kita admin, maka penampilan menu utamanya itu akan kelola data buku dan kelola akun usernya. Namun jika kita user, kita bisa cari buku, lihat detail bukunya, baru pinjam, kembalikan, dan riwayat pinjam kembalikannya ini ada nanti di situ. Nah, lalu kita bisa selesai dengan logout. Demikian yang bisa saya presentasikan tentang state chart diagram. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Indah yang telah menjelaskan mengenai state chart diagram. Di sini kami akan masuk kepada implementasi dan pengujian program kami, yang dimana akan dijelaskan kepada Indah. Kepada Saudari Indah dipersilakan. Nah, di sini saya akan membahas tentang implementasi dan pengujian programnya. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk membuat programnya. Di sini kami membuat program web aplikasi Cloudybook, yaitu Mini Digital Library. Pertama, dalam proses ini kami membuat struktur halaman dengan HTML, satu bagian untuk login, yaitu from ID dan password, dan satu lagi untuk tampilan utama atau dashboard-nya, yang berisi sidebar dan area konten. Lalu juga kami memakai CSS untuk mendesain tampilannya biar agak lebih enak dilihat. Misalnya dalam mengatur tabelnya, memberi warna, jarak pada tombol, serta membuat modal dalam layar latar semi transparan. Lalu di sini kami juga menggunakan JavaScript, di mana dalam proses ini nantinya kita bisa menyimpan data buku di array dan data riwayat pinjam di array lain. Saat klik login, JavaScript di sini meminta digit pertama ID untuk tahu apakah kita user, apakah kita adminnya. Nah, di sini juga di program ini kami menambahkan buku-bukunya 10 buku. Ada judul, penulis, penerbit, dan ISBN-nya. Nah, lalu di sini from login akan menampilkan dashboard yang sudah di-styling oleh CSS tadi. Untuk user ada tombol cari buku, tampilan tabel buku, dan tombol lihat detail, serta riwayat. Untuk admin ada tombol kelola buku dan kelola usernya. Nah, program ini sudah menggunakan fitur auto save. Nih. Jadi, hasil run dari program ini sudah bisa kita lihat di browser yang tersinkron ke aplikasi Visual Studio Code-nya langsung. Demikian programnya. Jadi dari program tadi, ini hasil run, yaitu aplikasi Cloudybook Mini Digital Library. Nah, di sini kita bisa login. Di sini saya coba dulu login sebagai admin.
yaitu di mana ID-nya diawali dengan huruf ganjil. Dan bisa masukkan password. Lalu kita klik login. Nah, di sini kita bisa tambah, edit, hapus buku. Misalnya kita tambah nih buku. Nah, di sini kan saya sebagai admin. Jadi, misalnya kita tambah buku di sini seni fotografi digital untuk pemula. Lalu ada penulisnya di sini, ada penulis Rina Kusuma, penerbitnya Dewa Karya. Lalu masukkan ISBN-nya sesuai dengan detail bukunya. 13. Nah, di sini kita bisa nambahin sinopsisnya. Misalnya saya tambahin di sini panduan langkah mengatur kamera, komposisi, dan teknik editing. Nah, lalu kita bisa simpan nih. Jadi bukunya tadi udah ada di bawah ini, di fitur tambah ini nih. Lalu kita bisa edit nih, edit misalnya ini kan judulnya di sini agak ada yang typo ya. Nih kita edit supaya pas. Nah, lalu kita bisa simpan. Terus kalau kita sebagai admin juga kita bisa menghapusnya nih. Jadi buku tadi udah terhapus. Lalu kita bisa keluar. Lalu saya coba login sebagai user dengan memasukkan 8 digit juga. Di sini kalau user dia dimulai dari angka genap. Masukkan password, lalu login. Nah, di sini kita bisa lihat detail bukunya dan pinjam. Misalnya kita lihat buku untuk belajar bahasa Indonesia untuk pemula kan. Kita lihat detail. Nah, di sini ada penulis, penerbit, ISBN-nya, kategorinya, dan sinopsisnya sesuai yang dimasukkan admin tadi. Nih. Lalu kita bisa pinjam. Nah, kita lihat nih detailnya. Baru kita bisa kembalikan juga. Ya. Nah, jadi ada fitur riwayatnya, kapan kita pinjam, kapan kita kembalikan, ada tanggal dan jamnya di sini. Kita bisa logout juga. Nah, untuk membuat hasil run-nya ini ke dalam bentuk web, yaitu dengan format HTTPS, saya menggunakan aplikasi GitHub, yaitu dengan memasukkan file source programnya ke dalam ini. Jadi di sini kan filenya bentuk index.html. Jadi kita bisa minta otomatis dan dia akan mengeluarkan otomatis web yang bisa diakses. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indah yang telah menjelaskan mengenai implementasi dan pengujian program kita. Di sini saya akan membaca kesimpulan dari hasil presentasi kami. Aplikasi pengelolaan buku berbasis web yang dikembangkan berhasil menyediakan platform yang sederhana namun fungsional untuk mengelola data buku. Dengan fitur utama seperti menambah, membaca, mengedit, dan menghapus data buku, CURD, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna dan dalam mengatur koleksi buku secara efisien. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola data buku dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode manual. Proses pencatatan, perubahan, dan penghapusan data dapat dilakukan secara instan melalui antarmuka berbasis web. Sebagai aplikasi berbasis web, data dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui browser
asalkan pengguna terhubung ke jaringan internet. Aplikasi dapat dengan mudah dikembangkan lebih lanjut seperti menambahkan fitur pengelolaan akun pengguna, statistik penggunaan, atau laporan inventaris buku. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apa ada kata atau kalimat yang salah kami dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nih. Waalaikumsalam.